Halo, Iya, Pak. Riva hadir ya Pak? Hadir, Pak. Belum. Hadir ya, sudah presentasi belum? Belum, Pak. Belum, Hah? Pak. Belum, Pak. Belum, belum. Nah, berarti banyak sekali yang belum. Yang belum silahkan ada kesempatan hari ini. Fakih mana Fakih? Fakih Wildan, Fajriansa. Ada Fakih? Halo, Fakih. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang dipresentasikan hari ini terkait materi kuliah kita, pengembangan kurikulum. Ada? Apa? Gimana? Ada yang mau dipresentasikan? Belum Pak. Oh ya Pak, di ini tugas perkuliahan Ya. belum ada nama saya Pak. Ya, Ini kamu cuma 15 tinggal orang. kamu tinggal inisiatif Tinggal saja. pilih aja Pak. Mau Oh, ambil siap-siap Pak. yang mana, Oke. silakan untuk presentasi. Jadi jangan menunggu ya, jadi harus aktif. Fakih Ya, ya. siap-siap Pak. Baik, terima kasih Silakan nanti Pak. cari dulu presentasikan. Kemudian Oke, Siti terima kasih Pak Aminah. infonya Pak. Yo, sama-sama. Siti Aminah. Ada Siti Aminah? Hadir, Pak. Hadir. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah makan berapa kali sehari ini? Berapa ya, Pak? Lupa. Udah siap presentasi belum? Belum, Pak. Lagi ini soalnya lagi di Lagi luar. apa? Lagi apa? Lagi di luar. Oh, lagi di luar. Di luar itu maksudnya di mana? Di tempat kerja. Oh, tempat kerja. Ini bisa ngikuti kuliah gini di tempat kerja? Udah pulang, Pak. Cuman Oh, masih udah di pulang. jalan. Oh, masih di jalan. Hati-hati di jalan. Ya, Pak. Ya. Makasih. Oke. Ya, Muhammad Ramdan. Mana Muhammad Ramdan? Ya Pak. Gimana Muhammad Ramdan? Udah siap Udah presentasi siap belum? presentasi belum? Minggu depan Pak, insya Allah Pak. Minggu Kemarin saya depan. udah cari materinya yang di bahan ajar. Cuman Ya. belum ada laptopnya. Oke. Ya, jadi silakan untuk materi cari saja ya, yang belum kebagian bukan berarti tidak dibagi di inisiatif sendiri. Oke, kalau memang tidak ada yang menyampaikan materi, saya bisa memulai perkuliahan ini dari pertanyaan. Mungkin ada yang ditanyakan terkait materi kita, terkait dengan materi kita, mungkin ada yang ditanyakan, yang dari materi-materi yang kemarin. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya... Aku mau nanya. Oh ya, silakan. Kalau untuk presentasi itu menurut kesiapan atau memang bergilir, Pak? Sebenarnya begini, untuk presentasi itu harusnya memang bergilir. Yang menjadi masalah itu terkadang pas kita perkuliahan, ketika yang ingin untuk presentasi itu tidak ada. Nah, itu kadang-kadang menjadi hambatan, akhirnya siapa yang siap saja. Makanya nanti presentasi ke depan itu ya, minggu-minggu ke depan kita kan akan mau akhir-akhir perkuliahan. Nah, di menuju akhir perkuliahan ini adalah presentasi terkait dengan materi-materi yang belum tersampaikan, bahkan yang sudah tersampaikan untuk kita diskusikan silahkan saja ya. Materi-materinya kita sesuaikan dengan silabus atau RPP yang sudah ada. Oke, mungkin ada lagi dari pertanyaan yang lain. Jadi jangan menunggu ya. Silakan untuk presentasi. Nanti ke depan seperti ini presentasi. Jadi sehari atau pada jamnya itu bisa 2 atau 3 kali yang presentasi, nggak apa-apa. Ya, presentasi disiapkan. Nah, sekarang ini harusnya kita sudah pembelajaran offline, tetapi sampai saat ini ternyata ada peningkatan COVID. Ya, jadi pemerintah mengambil tindakan untuk ditiadakan pembelajaran tatap muka. Jadi sampai saat ini proses pembelajaran masih tetap daring. Kalau untuk sekolah, madrasah, mungkin hari-hari ini adalah hari-hari sibuk, hari akhir tahun, pembagian rapot dan libur ya. Walaupun sebenarnya
ya banyak liburnya juga, jadi pembelajarannya online. Nah, untuk sekolah tinggi tetap kita mengikuti aturan, yaitu pembelajarannya online. Nah, jadi ke depan itu kita persiapkan presentasinya seperti ini ya, menggunakan Google Meet. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan lagi mungkin dari yang lain? Sudah ada 14 orang yang bergabung. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan kurikulum untuk madrasah ya. Untuk madrasah itu saat ini ya ada KMA 183 dan 184. Nah, silakan dicari KMA 183 dan 184. KMA 183 itu terkait dengan kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah. Jadi kalau kita mau mengajar di madrasah mulai saat ini mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai ke madrasah aliyah ya. Itu yang kita gunakan adalah KMA. Ya, KMA-nya adalah KMA 183 dan 184. Saya akan mencoba mencari KMA 183 ya. Ya, misalkan ada enggak? Oke, kita cari dulu ya di file-file saya ini tentang KMA 183. Ada enggak KMA? Mana ya? KMA. Nah, ini ya. Ada KMA 183 dan 184. Nah, ini adalah terkait dengan keputusan Menteri Agama tentang kurikulum di satuan pendidikan madrasah ya, yang harus diimplementasikan mulai tahun 2020. Nah, KMA-nya 183, tahunnya 2019. Mulai implementasinya tahun pelajaran 2020-2021. Nah, apa semangat dalam KMA ini? Nah, semangatnya adalah bahwa Kementerian Agama itu menganggap bahwa sekarang ini banyak sekali terjadi tanda kutip penyimpangan-penyimpangan dalam proses pembelajaran. Nah, penyimpangan itu dianggap yang membuat radikal ya. Jadi beberapa siswa ya dianggap melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, tindakan-tindakan itu yang disebut dengan tindakan radikal. Nah, karena itu dengan maraknya proses seperti itu, seperti misalkan pertikaian, pertentangan antar ras, kemudian penghancuran dalam tanda kutip rumah ibadah, pengoboman, bahkan meledakan dirinya, dan dianggap bahwa dirinya itu akan masuk surga. Tindakan-tindakan itu dianggap melampaui batas. Karena tindakan-tindakan itu dianggap melampaui batas, maka dalam hal pendidikan ini pemerintah mendeteksi ya mungkin ada yang salah dalam proses pembelajaran. Nah, karena itu proses pembelajaran berdasarkan KMA ini untuk pendidikan di madrasah mulai dari MI dan sampai aliyah ya, MI, MTS, aliyah atau MA itu harus menjunjung nilai-nilai moderasi. Apa itu nilai-nilai moderasi beragama? Nilai moderasi beragama adalah
yang disebut dengan Islam yang modern. Nah, modern itu disebut wasatiyah. Artinya jalan tengah, artinya Islam yang toleran, Islam yang modern, Islam yang menghargai perbedaan. Nah, karena itu dalam proses-proses pembelajaran, nilai-nilai itu semua harus diterapkan. Nah, karena itu kemudian sekarang ini marak ya model-model pembelajaran PAI berbasis keragaman budaya atau pembelajaran PAI berbasis kepada multikultural yang disebut dengan pendidikan multikultural. Jadi pendidikan multikultural ini adalah pendidikan yang menghormati keragaman, perbedaan, bahwa setiap manusia itu memiliki ciri khas, bahwa setiap manusia itu saling menghormati perbedaan satu sama lain. Jadi setiap manusia tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras. Tapi yang membedakan adalah bagaimana ketundukan dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang harus diperkuat adalah bagaimana setiap manusia itu tunduk, patuh, taat pada perintah Allah, ya, pada perintah Allah, dan bukan membesarkan perbedaan. Karena semuanya dilahirkan dan manusia menerima takdir dari Tuhan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang dimaksud dengan keragaman budaya ini ya tidak harus menganggap bahwa satu budaya itu menganggap lebih dibanding budaya yang lain. Tapi dalam soal keyakinan sebenarnya ya toleransi dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa. Ya, kita berbeda agama tetap menghormati, tetapi dalam hal ubudiyah, dalam hal ibadah, ya tidak boleh. Artinya dalam surah Al-Kafirun misalkan tegas sekali, lakum dinukum waliyadin. Jadi untuk berkeyakinan itu tidak boleh ada toleransi, tetapi dalam hal ibadah sosial, ya, saling bantu-membantu, saling menyapa, tersenyum, itu silahkan kepada siapa saja. Tapi dalam hal ibadah, Islam sangat tegas. Ya, tidak boleh kita sehari mengikuti ajaran orang lain, kemudian sehari berikutnya orang lain ikut ajaran kita. Jelas kalau dalam bidang keyakinan itu tidak sudah jelas ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, kemudian dalam proses perjalanannya itu ya, kalau kita lihat dari misalkan ini kata pengantar itu disampaikan oleh Direktur Jenderal PSKK kalau tidak salah ya, yang menyatakan bahwa pembelajaran itu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Ya, jadi ini penting harus kita pahami bahwa kurikulum, baik itu kurikulum pendidikan di madrasah maupun yang lainnya, itu harus mengikuti perubahan zaman, tuntutan global. Nah, kalau dulu kita adalah menjadi masyarakat di sebuah daerah, tapi kalau sekarang kita ini sudah menjadi bagian dari masyarakat global, masyarakat dunia. Nah, perkembangan ini harus diantisipasi dan direspon ya oleh dunia pendidikan, termasuk madrasah. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat pesat. Bahkan sekarang manusia sudah mengembangkan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Manusia menciptakan robot, di mana robot itu bisa menjawab setiap pertanyaan, karena mereka sudah diatur sedemikian rupa kecerdasan buatannya, dan kecerdasan buatan terekam dalam sebuah alat, sehingga ketika kita tanya kepada mereka, dia akan cepat menjawab. Ya. Nah, sekarang sudah ada ya robot-robot yang bisa menjawab itu. Nah, bagaimana dengan manusia? Nah, manusia tentunya tidak harus kalah dengan robot, karena robot itu diciptakan oleh manusia itu sendiri ya. Nah, kemudian kurikulum madrasah itu dibuat untuk mengantisipasi perubahan ya dan merespon tuntutan zaman. Kemudian apa itu tuntutan zaman? Tuntutan zaman itu keadaan atau kondisi di mana yang dihadapi pada saat ini, itu namanya zaman.
Nah, karena dalam konteks zaman itu terkait juga dengan waktu. Nah, itu sangat terkait dengan waktu, di mana waktu itu bisa dibagi menjadi masa lalu atau sejarah hari ini dan yang akan datang. Nah, kita itu bisa memprediksi masa yang akan datang berdasarkan kondisi saat ini. Untuk memprediksi itu, maka beragam pengetahuan dilakukan agar manusia pada saatnya itu mampu berkontribusi ya untuk beradaptasi dengan zamannya itu. Nah, kurikulum madrasah itu harus mampu merespon tuntutan zaman yang berubah. Kurikulum PAI dan bahasa Arab diarahkan untuk menyiapkan pendidik madrasah mampu beradaptasi. Ya, jadi kurikulum PAI dan madrasah yang dikembangkan berdasarkan KMA 183 ini adalah untuk menuntut perubahan, ya, menyiapkan peserta didik mampu beradaptasi, mampu melakukan penyesuaian, lulusannya kompatibel, artinya kompatibel itu sesuai, artinya lulusan itu tidak ketinggalan zaman, mampu beradaptasi bahasanya dengan tuntutan zaman yang sesuai dengan pembangunan dan peradaban bangsa. Nah, apalagi pada saat ini di mana proses pembelajaran dalam masa pandemik seperti ini kan sudah berubah. Di mana yang dulu kita tidak ada masalah sama sekali untuk tatap muka, ada nilai-nilai kehadiran, ada nilai-nilai muwajahah tatap muka dan seterusnya, tapi saat sekarang sudah berubah. Yang tadinya kita ketemu secara fisik ya, bisa menatap, bisa melihat, bisa lain-lainnya, tapi saat ini kita terbatas oleh dia. Dan ini tentunya proses perubahan yang harus diikuti oleh madrasah. Jadi perubahan itu harus diikuti oleh semua orang atau semua warga madrasah. Nah, dalam kurikulum itu ya, dimaksud dengan kurikulum PAI dan bahasa Arab itu secara bertahap untuk menyiapkan pendidik yang memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama Islam. Nah, jadi kurikulum PAI itu tujuannya adalah memahami prinsip-prinsip agama Islam. Kemudian akidah yang kuat, syariah, dan perkembangan budaya. Jadi kalau begitu, prinsip pengembangan dalam PAI di madrasah meliputi Al-Quran hadis gitu ya, untuk penyiapan kompetensi siswanya, mampu memahami Al-Quran hadis dengan baik, ayat-ayat tematik, dihafal, dimaknai, dipraktekkan. Kemudian juga prinsip-prinsip agama Islam itu juga ada dalam mata pelajaran akidah akhlak, ya, terkait dengan akidah akhlak. Kemudian juga fikih kaitan dengan syariat dan perkembangan budaya Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Jadi dengan mempelajari materi PAI itu yang meliputi Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI itu atau sejarah kebudayaan itu mampu peserta didik itu mampu menjalankan kewajiban keyakinan beragamanya dengan baik terkait dengan hubungan dengan Allah maupun sama manusia. Jadi tujuan pembelajaran itu untuk bagaimana siswa atau peserta didik itu menjadi saleh dalam hal ubudiyah atau ya hablum minallah maupun saya dalam hal sama manusia hablum minannas. Jadi ada kesalehan spiritual individual, ada kesalehan sosial kemanusiaan. Nah, itu bahasanya. Jadi orang dalam Islam itu tidak harus untuk hablum minallah saja. Kalau dia tidak hablum minannas, tidak baik. Ya, artinya dua pola ini harus benar-benar dilakukan secara baik. Pertama hablum minallah, hablum minannas. Berbuat baik kepada Allah, sholat, ibadah dengan baik, kemudian juga berbuat baik kepada manusia, kepada tetangga, kepada saudara, kepada seluruh manusia siapapun orangnya. Ya, berjenis kelamin apapun orangnya, itu sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Nah, kemudian pemahaman keagamaan, tujuan dari pembelajaran PAI itu adalah terinternalisasi dalam peserta didik. Ini maknanya terinternalisasi itu apa?
Jadi terinternalisasi itu meresap ya di dalam hati sanubari, kemudian ketika meresap ke dalam hati sanubari itu menjadi habit ya atau kebiasaan. Menjadi kebiasaan dan kemudian diaplikasikan itu masih terinternalisasi. Jadi ada ruhnya. Jadi belajar itu ada ruhnya. Ketika belajar disiplin maka ada perubahan sikap. Ketika belajar bagaimana kita takwa kepada Allah, ada perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dimaksud dengan terinternalisasi, terpatri bahasanya ya di dalam diri, sehingga ketika nilai-nilai itu mampu meresap dalam diri peserta didik, maka nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir. Nah, jadi kita ketika berpikir, pola pikir kita inilah pola pikir kita tentu berpikirnya dari keyakinan kita dulu ya. Artinya penting sebenarnya nanti kita juga memahami Islamic worldview ya. Jadi memahami segala sesuatu yang terjadi di alam ini, di kehidupan kita ini dengan mengembalikannya kepada cara pandang secara Islam. Jadi Islamic worldview itu penting. Nah, sebenarnya tujuan pembelajaran itu adalah bagaimana kita mengubah pola pikir itu menjadi Islamic worldview, menjadi cara pandang. Misalkan begini, kita memahami bahwa babi itu adalah haram. Nah, ketika babi itu haram, maka ketika kita disuguhkan daging babi, maka pasti kita harus menolak dalam bentuk apapun, seenak apapun. Karena itu adalah haram ya. Jadi seandainya ada alat yang menciptakan bahwa daging itu katanya banyak cacingnya dan segala macam, sementara kalau ada alat yang bisa memisahkan cacing dari dagingnya itu tetap saja haram ya, karena dalam Islam itu sudah diharamkan. Ya, jadi hurimat alaikumul maitata waddam wa lahmal khinzir, itu jelas ya. Jadi cara berpikir itu kita mengembalikan cara pola pikir pandang kita kepada ajaran Islam. Kemudian mampu bersikap, bertindak untuk menyikapi fenomena kehidupan ini. Ya, jadi dalam kehidupan ini kita pola pikir pandang kita juga kita kembalikan ke dalam ajaran Islam. Nah, kemudian peserta didik mampu mengekspresikan pemahaman agamanya dalam hidup bersama. Ya, nah ini yang maksudnya ini muatan-muatan yang disebut moderasi itu ya. Ada sikap-sikap multikultural, multi etnis, multi paham, keagamaan dan kompleksitas kehidupan secara bertanggung jawab. Karena semakin ke depan kehidupan itu semakin kompleks. Artinya dulu kita bisa pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini sesuatu sederhana saja, tapi sekarang sudah kompleks ya. Banyak sekali kasus-kasus kriminalitas yang tidak kita duga ya, yang kita tidak duga sebelumnya dan sekarang sudah menjadi sepertinya sudah menjadi pemberitaan setiap hari. Dan seolah-olah masyarakat kita sudah dicekoki bahasanya dengan informasi-informasi yang informasi itu belum tentu kebenarannya ya. Karena itu pembelajaran PAI itu sebenarnya mengantisipasi kita untuk mampu hidup bersama dalam konteks yang beragam. Kemudian multi etnis itu artinya beragam suku bangsa, kemudian juga multi paham keagamaan. Ya, mungkin dalam ajaran kita Islam, yaitu kan di dalam Islam sendiri mungkin ada perbedaan, katakanlah perbedaan mazhab itu juga termasuk multi paham keagamaan. Ya, itu tidak boleh menganggap bahwa pahamnya yang lebih bagus dari yang lain. Ya, tapi kalau dalam keyakinan agama jelas kita harus mengakui itu, karena inna dina indallahi Islam, tidak ada keyakinan, tidak ada agama yang lebih baik dari ajaran Islam. Tapi kalau kaitannya dengan pemahaman, maka kita harus menganggap bahwa pemahaman itu adalah bagian dari keragaman dari sebuah keyakinan. Kemudian juga mampu hidup bertanggung jawab itu ya artinya melakukan sebuah tindakan dan tindakan itu juga harus dipertanggungjawabkan.
kemudian toleran dan moderat dalam kerangka berbangsa dan bernegara Indonesia, yang kemudian didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam KMA 184 itu adalah implementasi. Jadi saudara ini harus memang mempelajari kurikulum ini, ya mungkin nanti untuk materi akan saya upload 2 KMA ini yang memang harus dipahami oleh setiap pendidik yang mengajar PAI di madrasah. Nah, pengembangan ada 183, ada 184, 183-nya itu adalah kurikulumnya, sementara 184 implementasinya. Oke, sepertinya itu saja pembahasan kita hari ini. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan terkait dengan kurikulum kita di madrasah, baik mulai jenjang MI maupun MTS atau MA, tentang keputusan Menteri Agama nomor 183/184 terkait dengan implementasi terkait dengan kurikulum di madrasah, kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah, dan implementasi kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah yang harusnya mulai berlaku tahun ajaran tahun akademik 2019 atau tahun pelajaran 2019-2020. Oke, itu saja. Ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan ya, disilahkan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Pak, boleh Pak. Siap, Ramdan mungkin yang ditanyakan? Ini mengenai tadi kan KMA 183 dan 184 ya. Itu menggantikan dari KMA 165 tahun 2014 tentang kurikulum ya Pak, tentang kurikulum 2013. Yang ingin saya tanyakan itu perbedaan antara KMA 183 dan 84 dan yang perbedaan antara KMA 165 tahun 2014 dengan KMA 183 itu seperti apa perbedaannya Pak? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini, semangat muncul dari KMA 183, 184 itu adalah semangat moderasi beragama. Bahwa Islam itu adalah ajaran yang toleran, ajaran yang ramah gitu ya, rahmatan lil alamin. Jadi sejak berlakunya 183, KMA 183 ini ya pola pembelajarannya harusnya menyesuaikan dengan pola pembelajaran itu. Dan bedanya dengan pembelajaran sebelumnya yang disebutkan tadi, ya ini sebenarnya perbaikan saja dari yang sebelumnya. Nah, cuma titik fokus utamanya adalah bahwa pembelajaran di madrasah itu harus sudah menerapkan nilai-nilai modern, nilai-nilai yang moderasi beragama. Nah, dulu pernah ada debat yang panjang terkait penerapan kurikulum ini. Misalkan dulu dalam pelajaran SKI katakanlah atau sejarah kebudayaan Islam itu menyebutkan bab-bab tertentu tentang perang. Nah, kalau sekarang tentang perang itu ditiadakan, walaupun sebenarnya fakta sejarah ada. Nah itu karena memang beranggapan bahwa nilai pelajaran-pelajaran dengan judul misalkan perang-perang pada masa Rasulullah itu dianggap membuat peserta didik untuk lebih bahasanya tanda kutip ya radikal ya, bahasanya radikal. Jadi karena itu nilai-nilai itu harus sejarah tentang perang itu tidak harus diberikan di jenjang-jenjang pendidikan dasar ya, mulai dari MI dan MP. Itu sebenarnya terjadi debat yang panjang pada sebelum penerapan ini. Nah mungkin ini juga menjadi catatan tersendiri. Kenapa? Karena memang kalau sejarah harus dikaitkan dengan otentik sejarah. Maka yang sebenarnya nanti yang memahami itu seperti di pondok pesantren misalkan itu kan mempelajari kitab-kitab sejarah juga seperti Khulasah ya, Al-Khulasah Ar-Rasyidin misalkan. Itu juga mempelajari tentang perang. Nah, tapi dalam pembelajaran di madrasah dalam kurikulumnya itu tidak lagi membahas tentang itu ya, tentang perang itu. Itu salah satu perbedaannya. Dan 183 itu adalah kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah, sementara KMA 184 adalah implementasi
kurikulumnya, bagaimana tata caranya, bagaimana cara menambahkan jam pelajarannya, nilai pelajaran apa saja, termasuk juga proses pembelajaran anti korupsi itu boleh saja dipelajari di sekolah kalau kita maaf di madrasah. Nah, kalau kita pelajari kurikulum itu secara baik. Oke ya, itu saja mungkin terkait dengan pertanyaan tadi. Selebihnya nanti silakan ke kelas. Nanti akan saya upload KMA itu 183 dan 184. Dari yang lain mungkin ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, ya silakan. Jamal ini baru bergabung nih. Tadi susah juga masuknya. Saya klik izin tapi tidak bisa. Jadi baru masuk ya. Ya, tadi saya klik izin tapi hilang lagi. Nah, sekarang baru bisa ini. Saya nggak tahu. Ya, jadi itu ya. Jadi materi kita seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini tentang kurikulum di madrasah berdasarkan KMA 183 dan 184. Silakan kalau ada. Ya, terima kasih. Jika tidak ada, kita cukupkan dulu. Silakan saudara isi daftar hadir di kelas ya, isi daftar hadir di kelas, dan kemudian nanti saya akan upload tentang KMA 183 dan 184. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan minggu yang akan datang ke depan silakan saudara persiapkan presentasinya. Saya akan bertanya siapa yang siap presentasi, kalau ada 2 orang, kalau ada 3 orang ya, sehingga semuanya terselesaikan dengan baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.